Hello, yes, welcome back again to Class Invest teman-teman. Terima kasih sudah support video-video dari Class Invest. And now sebelum kita membahas tentang video dari Class Invest and analisa saya tentang Bitcoin yang akan bullish beberapa bulan ke depan dalam jangka waktu yang panjang, kalian wajib ikuti giveaway 5.000 subscriber, jadi total hadiah 500.000 untuk 2 orang pemenang. Dan kita akan membahas tentang Bitcoin yang dalam waktu long term ada indikasi, menurut saya, analisa saya akan bullish kembali teman-teman. Jadi saya tidak akan berbicara tentang short term, tapi saya akan berbicara tentang long term investment. Bitcoin will bullish teman-teman, saksikan. Kali ini saya akan membagikan indikator beberapa yang menyebabkan analisa saya Bitcoin akan bullish dalam beberapa bulan ke depan ya, in the long term ya, bukan short term 1-2 bulan ke depan. Jadi menurut saya ini adalah akumulasi beberapa news atau akumulasi beberapa whales terhadap Bitcoin yang saya analisa. Bitcoin will to the moon. Miliarder Meksiko Ricardo Salinas mendukung Bitcoin ya. Jadi miliarder Meksiko, jadi Ricardo Salinas ini punya bank dan dia akan membuat bank dia menjadi bank pertama di Meksiko yang akan melegalkan Bitcoin dan menerima cryptocurrency lainnya teman-teman. Miliarder Meksiko Ricardo Salinas telah memberikan dukungannya terhadap cryptocurrency ya, terhadap banknya atau bank milik Ricardo ini akan menerima cryptocurrency yang pertama di Meksiko teman-teman. Dalam tweet tersebut, Salinas menulis bahwa dia merekomendasikan penggunaan Bitcoin dan menambahkan bahwa dia dan banknya bekerja menjadi bank pertama Meksiko yang melegalkan atau menerima Bitcoin. Jadi si Salinas ini itu sudah tweet dengan Michael Saylor teman-teman. Jadi Michael Saylor itu pertama ngetikin, jika kamu berharap untuk melestarikan kekayaanmu terhadap generasi selanjutnya, kami menyarankan untuk berinvestasi di Bitcoin teman-teman. Ini strategi yang simpel. Jadi if you're hoping to preserve your wealth for a generation, Ricardo Salinas, jadi dia men-tweet Ricardo Salinas itu menyarankan untuk investasi Bitcoin, dan ini strategi yang simple. Dan Ricardo Salinas itu men-tweet balik ya. Jadi ya tentu saja saya merekomendasikan menggunakan Bitcoin, dan saya dan bank saya akan bekerja untuk menjadi bank pertama di Meksiko yang melegalkan Bitcoin teman-teman. Jadi jika kamu memerlukan detail dan informasi, follow Twitter saya untuk next information. Jadi intinya adalah Ricardo Salinas itu mendukung si MicroStrategy ini ya, atau mendukung si Michael Saylor ya teman-teman, dan dia mendukung investasi Bitcoin teman-teman. Ini menunjukkan bahwa Bitcoin sudah menjadi salah satu daya tarik banker-banker di Meksiko ya teman. Kalau kita lihat sini ya, ini Twitternya Ricardo Salinas ya. Ini adalah sebuah gambaran inflasi dalam dolar teman-teman ya. Di tahun 90 untuk membeli sebuah kopi itu hanya membutuhkan 0,25 dolar teman-teman, dan dia di tahun 95 naik harganya 0,45 dolar untuk satu buah kopi, dan selanjutnya di 2020 sekarang satu kopi itu digambarkan menjadi 2 dolar teman-teman harga pembelian. Ini yang mengindikasikan bahwa hanya untuk membeli satu kopi yang sama itu dari tahun ke tahun itu harganya akan naik ya teman-teman. Jadi ini yang menggambarkan sebuah inflasi ya teman-teman, dari tahun 90 hingga tahun 2020, inflasi kenaikan harga untuk satu buah kopi. Nah, dibandingkan dengan Bitcoin ya, satu Bitcoin dari 2010 hingga 2021, satu Bitcoin harganya akan meranjak naik teman-teman. Jadi ini sebuah nilai investasi ya teman-teman ya. Untuk satu Bitcoin yang sama harganya melanjak naik ya teman-teman. Ini suatu good opportunity untuk berinvestasi Bitcoin. Dan selanjutnya adalah Coinbase rencananya akan membuat kantornya di India teman-teman ya, melalui Brian Armstrong yang CEO si Coinbase. Pertukaran cryptocurrency Coinbase baru-baru ini akan membuat pengumuman resmi bahwa mereka akan membangun kantor di negara itu atau di India dan meminta orang-orang untuk bergabung dengan tim ya. Jadi dia meng-tweet Coinbase is building out an office in India. Jadi intinya Coinbase akan dibangun di India. Ini artinya adalah India itu yang memang kemarin memban Bitcoin dan cryptocurrency telah dijajaki sebuah Coinbase yang akan berinvestasi di India, membangun kantornya di India, dan ini mengindikasikan adalah cryptocurrency akan booming di India teman-teman. Yang kemarin dia membanet, dan sekarang kemungkinan India akan menerima
cryptocurrency lambat laun cryptocurrency akan diterima di India. Ini mengindikasikan bahwa satu negara lagi akan menerima Bitcoin secara tidak langsung dengan adanya Coinbase yang akan membangun kantornya di India. Ini adalah suatu pencapaian yang sangat menakjubkan buat India dan Coinbase. Dia berani menaruh kantornya di India ya, yang memang beberapa waktu lalu membanned Bitcoin. Oke, di sini ada berita dari CoinDesk ya. Jadi supply Bitcoin itu ditekan oleh sebuah whale ya, atau suatu entitas atau badan yang mengakumulasi Bitcoin dalam jumlah yang banyak. Dua bulan ini ya teman-teman ya. Ini mengindikasikan adanya bullish ya teman-teman ya. Kalau kita lihat Glassnode ya, data dari Glassnode yang disajikan oleh CoinDesk. Kalau lihat kita di sini, kalau saya baca dan saya artikan, ini adalah harga sebuah Bitcoinnya yang grafik warna abu-abu, dan grafik warna orange adalah sebuah whale yang mengakumulasi Bitcoinnya. Semenjak bull run ini berakhir dan terjadi sebuah minor bearish yang terjadi sampai sekarang teman-teman ya, ada sebuah whale yang mengakumulasi Bitcoinnya teman-teman, dan ini sangat tinggi ya teman-teman ya. Ini pergerakan whales kan, kemarin whales turun dan sekarang ada gerakan whales untuk mengakumulasi dalam jumlah banyak. Ini mengindikasikan ada whales yang mengakumulasi di tengah-tengah bearish mini ini teman-teman. Ini bisa juga mengindikasikan bullish akan berlangsung kembali teman-teman ya dalam beberapa bulan ke depan ya teman-teman. Pemain Bitcoin dalam jumlah besar itu mengakumulasi di harga bawah teman-teman, dan dia akan menunggu Bitcoin akan to the moon kembali teman-teman. Ini indikasi beberapa bulan ke depan Bitcoin will jump harganya teman-teman ya. Kalau kita lihat Bitcoin konsumsi energinya dibandingkan beberapa negara lain yang mengkonsumsi energi, Bitcoin ini mempunyai energi yang terbarukan dan energi yang sangat hijau sekali ya, yang lebih bersahabat ya teman-teman ya. Kalau kita lihat sini grafiknya, ini Bitcoin Mining Council ya, data Bitcoin Mining Council itu di Bitcoin lebih hijau atau lebih hemat atau lebih green itu 67,6% ya, dan dilanjutkan dengan global BTC mining ya. Secara global itu 56% lebih hemat atau lebih bersahabat 56% dibanding dengan Iran, India, China, Jepang dan Rusia yang hanya 18,9% sampai 2,2% ya teman bersahabatnya. Dengan data yang semakin hijau ini, semakin tinggi itu semakin hijau teman, semakin bersahabat, semakin terbarukan dan semakin hemat. Ini mengindikasikan Bitcoin itu sebenarnya itu masih energinya masih hemat, energinya masih hijau dan masih green ya teman-teman. Ini mengindikasikan Bitcoin masih sangat hemat energi teman-teman dibandingkan akumulasi negara lain dalam penggunaannya teman-teman ya. Oke, kalau ini adalah data estimasi annual energi konsumsi secara tahunan ya, antara banking system dengan gold, emas dan Bitcoin teman-teman. Di sini diindikasikan bahwa penggunaan kartu kredit, penggunaan ATM, penggunaan jaringan bank ya, secara internasional ya teman-teman, di top 100 bank data center itu mengindikasikan penggunaan secara tewas masih tinggi banking system ya teman-teman ya. Dan kedua adalah gold, dan ketiga adalah yang terhemat adalah Bitcoin. Ini mengindikasikan Bitcoin dalam konsumsi energi di dunia itu, dalam mining itu Bitcoin masih sangat rendah dibandingkan transaksi yang sudah berjalan bertahun-tahun gold dan bank ya teman-teman. Ini bisa mengindikasikan Bitcoin akan menggantikan banking system dan gold. Itu bisa terjadi ya teman-teman ya. Ini prediksi saya, dengan hemat energinya si Bitcoin itu akan membuat beberapa entitas atau beberapa whales akan mengakumulasi Bitcoin di harga terbawah. Ini sebuah NYDIG, ini kalau kalian bisa googling adalah sebuah fund manager ya yang mengelola Bitcoin ya teman-teman di Amerika Serikat ya teman-teman. Ini seperti fund manager yang istilahnya reksadanyanya Bitcoin lah teman-teman, intinya seperti itu. Dan dia menge-tweet di beberapa bulan ke depan ya, lembaga keuangan dan konsumer keuangan akan menambahkan akses ke Bitcoin menjadi powerful ya, jaringan Bitcoin akan menjadi semakin kuat teman-teman. Jadi ini adalah sebuah inovasi baru, dan dia juga kita lihat di tweetnya, dia mengiklankan sebuah di koran dan besar-besar di satu halaman besar gini, Bitcoin for the people. Artinya lambat laun Bitcoin akan diterima orang-orang atau masyarakat sebagai sarana investasi ya teman-teman. Yang menurut saya beberapa bulan ke depan, beberapa
waktu kedepannya di long term Bitcoin akan diterima dan Bitcoin nilainya akan naik kembali teman-teman. Jadi keep hold, invest in Bitcoin. See you.